Oke, testing 1, 2, 3. Oke, alright. Acara kesaksian siang hari ini tanggal 25 ya. Alright, 25 April, hari Kamis. Kita bersyukur si Mbak Putri dari Denpasar yang asalnya dari Nias sih, akan menceritakan bagaimana dia mengalami Kristus ya. Ya selalu ada lah firman Tuhan sebagai pembuka berkat di acara kesaksian ya siang hari ini. Ya, Yohanes 14 ayat 1 sampai 2 ya. Bicara apa? Ya, saya buka. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, oke, bagus ya. Jadi disinilah kami bersyukur hari ini kita bisa berkumpul bersama dengan acara ini. Ya, teman-teman semuanya, mari terus kita uh, jangkau lah jiwa-jiwa yang baru, ya, dan semoga di YouTube ini bisa di-share ya di komunitas-komunitas yang lain agar bisa memberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Dan ingat ya, bahwa kompak siang ini ada dengan tujuannya apa? Untuk memberkati banyak orang, menguatkan dan menjangkau banyak jiwa yang rindu untuk memberkati banyak orang. Anda semua ya teman-teman bisa untuk klik subscribe, comment ya, like and share ya. Dan teman-teman saya menghimbau ya teman-teman di YouTube ini bisa berkomentar dengan baik dan di acara ini biarlah boleh menjadi berkat ya. Dan mari kita terus berkomentar dengan baik dengan ada acara interaktif ini. Jika dirasa ada yang mau ditanyakan nanti ya di acara kesaksian, ya semua bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada narasumber ya, Mbak Putri ini ya, dengan santun, sopan, dan bijak. Biar tayangan YouTube channel ini menjadi satu kebanggaan buat kita semua. Nah, satu contoh bahwa Kompak ini selalu menayangkan testimoni pribadi yang bisa memberkati banyak orang dan memuliakan nama Tuhan. Dan bagi teman-teman yang rindu untuk bersaksi, bisa kontak link Zoom Kompak ini ya. Di bawah nomor ini, nomor WA ini ya. 0817 308 795 ya. Bagi teman-teman yang rindu untuk bersaksi, bisa kontak di nomor link Zoom ini. Ya, nomor ini ya, 0817 308 795 supaya saya bisa jadwalkan untuk ditayangkan testimoninya di YouTube channel ini. Oke, sekarang kita kembali ke Mbak Putri ya. Inilah saatnya kita berbincang-bincang dengan narasumber kita ya. Ya. Nah, sebelum kita berbincang-bincang dengan narasumber kita ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih atas kemurahan, kebaikan-Mu kepada kami semua di siang hari ini. Sebentar lagi kami akan menyaksikan satu testimoni, satu kesaksian pribadi dari Mbak Putri. Bagaimana seorang Mbak Putri ini asal dari Nias bisa mengalami Kristus secara pribadi. Dan biarlah kesaksian ini benar-benar memuliakan nama Tuhan agar supaya menjadi kekuatan, menjadi berkat bagi banyak orang. Urapi kami dengan Roh Kudus, ya Bapa, terutama Mbak Putri yang hari ini akan memberikan kesaksian dan biarlah kesaksian ini dengan tujuan hanya untuk kemuliaan Bapa di surga saja. Berkati perangkat kami yang kami pakai Tuhan di tempat kami, ada laptop, ada handphone, dan jaringan juga di tempat Mbak Putri, tempat teman-teman kami agar bisa juga berjalan dengan lancar saat kami buka program kesaksian pribadi
di dalam satu nama, nama Tuhan kita, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Oke, alright. Hari ini saya bersyukur ya, karena Mbak Putri ini ada kegiatan tuh ya. Ya, kampus ya, kegiatan kampusnya. Nanti kita akan cerita apa dia pilih, kampus apa, nanti bisa kita tanyakan ya. Sekarang saya mau share screen dulu, Putri. Oke, oke, sudah di situ, sudah masuk di situ. Saya masuk juga, bentar. Oke, coba Mbak Putri, saya mau dengar ceritakan tentang keluarga Mbak Putri ya. Yang saya tahu dari Nias ya, teman-teman juga sudah tahu lah dari Nias ya. Kenapa kok milih Denpasar? Kenapa nggak pilih Jakarta, Bandung ya? Kenapa nggak pilih Palembang yang dekat ya, Sumatera juga? Ceritakan, silakan. Buka Shalom, mikrofonnya. selamat siang. Shalom Bapak Ibu, ada suaranya daripada makan siang Kak. Suaranya putus-putus ya? Saya dengarnya putus-putus. Teman-teman gimana? Iya betul. Iya, ya kurang jelas. Ya, Kurang putus-putus. jelas suaranya. Shalom, kedengeran kah? Sekarang bagus. Bagus tuh. Sekarang bagus. Baru jelas. Baru jelas. Saya harus matiin video, enggak apa-apa kah? Ya, nggak apa-apa loh. Boleh, boleh. Oke, kalau jaringan mungkin kurang bagus. Wifi-nya. Iya. Oke. Oke. Baik, shalom saudaraku, shalom Bapak Ibu yang cantik-cantik, ganteng-ganteng, yang masih muda-muda ini ya. Halo. Dalam ini, haleluya. Oke, saya ingin memperkenalkan diri sebelumnya ya saudaraku. Perkenalkan, nama saya Putri, saya asalnya dari Nias, dan kebetulan Bapak Andre bertanya sebelumnya tentang my family, and kenapa sih saya memilih untuk sekolah di Bali atau di Denpasar ya. Tapi orang-orang sih sering dengarnya Bali. Apa sih rencana Tuhan dalam kehidupanku? Nah, di sini saya bercerita bahwa ketika saya selesai SMA, saya tidak ada rencana untuk kemana-mana, saudara. Bapak Ibu, karena kenapa? Saya melihat ekonomi keluarga saya yang tidak begitu cukup untuk memperkuliahkan saya. Dan saat itu saya bergumul kepada Tuhan. Tuhan, saya pengen sekali kuliah seperti orang yang lain, seperti anak-anak yang lain, sekolah, kuliah, ketemu dosen, belajar sama teman-teman. Aku pengen Tuhan, tapi kok selama ini saya melayani di gereja, saya sudah mengikut Engkau. Sebentar Mbak Putri. Teman-teman, saya mohon dengan kasih, boleh nggak dibuka on cam semua? Jadi saya kasihan ya Mbak Putri ini ngomong capek-capek, susah-susah jaringan, ngomong sama tembok. Boleh nggak? Kalau boleh, bisa dibuka kameranya. Jadi Mbak Putri jadi nggak seolah-olah dia ngomong sama tembok loh. Ini susah loh. Mencari pembicara kan sulit. Kalau boleh, kita juga bisa hargai lah. Jadi supaya Mbak Putri. Ya, kalau boleh on cam ya. Bu Eva, si Tepu, Pak Bambang, Pak Siswanto, boleh on cam. Kita bisa menghargai narasumber ini. Oke, very good. Oke, terima kasih. Mohon maaf ya kalau saya kata-kata saya tidak disukai, tapi saya menghargai narasumber. Sulit tuh cari narasumber. Coba aja. Bisa nggak? Nah, kan sulit kan sementara ini siapa yang nyari saya? Saya kan tidak mudah. Nah, mari kita menghargailah narasumber yang sudah bersusah payah dari Nias loh. Oke. Makasih Pak Bambang, boleh on cam Pak Bambang. Hello. Hello there. Anybody home? Oke, very good. Makasih Pak Bambang atas kesediaannya. Oke, lanjut.
Mbak Putri. Oh. Lanjut. Baik, saya lanjutin saudaraku. Dan kebetulan saya bergumul kepada Tuhan. Tuhan, kok selama ini saya melayani, saya menyerahkan hidup saya ke Tuhan, saya rela dibaptis, saya melayani di gereja setiap hari, ya. Tapi sejauh ini kok Tuhan belum jawab pergumulanku. Tuhan ada nggak sih? Tuhan jawab sih doaku. Saya pengen sekali membahagiakan orang tua saya, apalagi kan saya mempunyai orang tua itu hanya perempuan, mau mama. Udah lama orang tua saya yang laki-laki sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, 8 tahun kalau nggak salah. Jadi saya bergumul sama Tuhan, saya meminta, bahkan saya menangis. Suatu saat saya menangis, saya saya menangis di kamar sendiri, saya berdoa, Tuhan, Engkau bilang aku itu anakmu. Tuhan bilang Engkau menyayangi aku, tapi kok pergumulanku belum Tuhan kabulin. Kenapa Tuhan? Apa yang salah dari saya? Itu. Terus suatu saat saya buka Alkitab dan di situ dikatakan, ampunilah orang-orang yang bersalah kepada kamu. Dan di situ saya mengampuni orang-orang yang bersalah kepada saya, saudara. Dan suatu saat ada berkat Tuhan yang saya terima. Di mana saya bisa kuliah di Bali. Siapa yang sponsori Putri? Bukan keluarga saya. Saya disponsori oleh dari bukan keluarga juga ya, tapi orang luar yang ingin mensponsori saya. Jadi beasiswa saya ini datangnya dari namanya rumah rumah sobat namanya. Jadi rumah sobat ini mengumpulkan orang-orang yang tidak bisa yang tidak bisa kuliah, yang tidak mampu untuk kuliah. Jadi saya dikasih berkat buat Tuhan untuk salah satu menjadi anak mendapatkan berkat itu. Dan mohon maaf saya tidak on kamera karena jaringan Bapak. Kalau saya hidupin on kameranya nanti nggak bagus jaringan. Baik, saya senang sekali. Makanya saya bingung yang ngomong siapa ini. Katanya disuruh on cam tapi kok yang ngomong nggak tadi kelihatan. berarti Pak Siswanto lambat masuk, Pak. Oh, Pak gitu ya. Siswanto, Gini kan jelas. Bukan, dia jaringannya begini, Pak. Tadi lanjut, Pak. dia on cam, jaringannya putus-putus tadi. Makanya tadi Pak Siswanto belum masuk waktu saya berdoa kan belum masuk sampean. Saya bingung Saya yang jelaskan ngomong. pelan-pelan. Saya jelaskan Bingung tadi Pak yang ngomong siapa? Saya kira Pak Karel yang ngomong. Sorry. Karena nggak ngikutin dari awal. Iya. Lanjut. Kita kan mulai jam 1. Kalau masuk jam 1 lewat ya. Iya. Very sorry tadi ya. disuruh on cam semua kok nggak ada yang on cam. Karena nggak ikuti dari awal. Lanjut Pak Putri. Oke, mudah-mudahan kalau di on, mudah-mudahan jaringan bagus. Silakan, coba. Kedengaran kah? Oke. Jelas. Putus-putus ya. Enggak, di tempat saya jelas sekali. Coba. Oke. Lanjut. Nah, setelah itu saya senang sekali menerima berkat Tuhan itu. Waduh Tuhan, terima kasih. Mohon maaf selama ini saya bersungut-sungut di mana Tuhan nggak menjawab permohonanku. Ternyata Tuhan menjawab. Saya senang sekali Bapak Ibu, walaupun yang memberikan sponsor itu beasiswa itu saya tidak mengenalnya. Saya dengar putus-putus sih. Gimana teman-teman? Dengar putus-putus Pak Karel nggak? Putus-putus kan? Putus ya. Putus. Pak Sis gimana dengarnya? Putus. Iya putus-putus ya. Dia nggak kuat, jaringannya nggak kuat. Ya. Jelas, mungkin karena saya pakai laptop jadi jelas. Saya pakai laptop juga, tapi putus-putus Pak. Jaringan kurang kuat. Nah sekarang oke. Oke, baik, nggak apa-apa ya, saya ya matiin aja. Off kamera ya. Oh, nggak apa-apa, kita maklumi. Lanjut Bu, silakan. Dia nggak, Pak Siswanto nggak maklumi karena dia nggak tahu ceritanya. Oke, lanjut. Terus
saya rasa Tuhan kok yang Tuhan kok kasih beasiswa ini ke orang yang saya nggak ngerti, nggak tahu sama sekali. Terus terus Tuhan jawab, itu adalah berkat buat kamu, nak, yang nggak pernah yang selama ini kamu minta. Dan saya sangat senang sekali, oh Tuhan, akhirnya saya kuliah, akhirnya saya bisa ke Bali. Dan yang paling senang lagi, saudara, saya nggak pernah ke Bali. Ke Bali aja nggak pernah, apalagi keluar rumah. Saya itu Ya. anak Mbak Putri, coba nanti karena waktunya terbatas ya. Mbak Putri kuliah di apa? Di fakultas apa? Coba ceritakan itu. Dan Mbak Putri tinggal di Bali di kos-kosan atau di rumah saudara atau di rumah keluarga atau di mana? Itu aja. Ya. Monggo, silakan. Nah, lanjutan dari cerita itu sebenarnya tersambung, Pak, tapi enggak apa-apa. Iya, karena waktunya terbatas banget. Oh, Ya, gitu. ya. Nah, sekarang itu saya kuliah di Universitas Dwi Jendra. Kalau ada anak-anak Bapak yang kuliah di sana, bisa dikenalin biar sama-sama jadi teman, ya. Universitas Dwi Jendra itu dekat dengan Universitas Warmadewa atau lebih dekat lagi di Pasar Kereneng, Denpasar. Itu dekat rumah saya, Bu, di sebelahnya Jalan Melati. Ibu dekat SMA 1, Bu, ya? SMA 1 ya? Apa rumahnya Bapak? Rumah saya di Jalan Melati. Pak Jalan Siswanto Melati, itu di Stadion sana. Ngurah Rai itu. Oh, wow. Berarti di Denpasar. Mantap. Iya, dekat, Dwi Jendra dekat kok, di belakang rumah saya. Wow, baik. Nah, itu saya kuliahnya di sana dan sampai sekarang saya semester 6 dan menuju semester 7 sedang mengurus proposal. Fakultas apa? Ceritakan dulu lah. Fakultas Ya. apa gitu? Nah, oke. Dan sekarang saya masuk ke fakultas FKIP atau keguruan. Dan saya mengambil jurusan bahasa Inggris, puji Tuhan. Wow, bahasa Inggris ya. You can speak in English very well. Not really. Oke. Oke, alright. Saya masih minta hikmat dan pengetahuan dari Tuhan. Dan sekarang saya itu tinggal di Denpasar Selatan. Saya tidak tinggal kos, saudara. Saya tinggal di rumah orang yang beasiswain saya atau yang sponsor. Oke. Jadi yang sponsor ini bukan cuma saya yang disponsori, banyak anak-anak yang tidak mampu untuk kuliah. Untuk sekolah juga ada yang SMA, ada yang juga kuliah 2 orang di sini, gitu. Ya. Oke. Ya, Jadi poinnya itu kita karena waktunya terbatas ya. Coba ceritakan Mbak Putri, saya dengar pernah menginjilin teman ya, orang sudah Kristen, tapi Kristen ya kalau orang Jawa bilang Kristen Sontoloyo lah. Ya, Kristen rutinitas tapi dia perbuatannya nggak sesuai dengan anak Tuhan. Nah, ceritakan Mbak Putri, apa yang Mbak Putri ceritakan kepada si oknum itu? Silakan. Nah, satu cerita di mana saya gereja di Bali itu namanya Impact Church. Nah, di sana itu ada anak-anak muda yang sama sekali ke gereja hanya menampakkan diri. Biasanya orang bilang absen. Absen, setor muka lah. Ya, cuman setor muka saja sudah. Biasanya kita bilang itu cuman Kristen KTP ya. Cuman Kristen, cuman datang, udah pulang. Datang, pulang. KTP, tahu artinya KTP tahu kan? Kristen tanpa pertobatan. Ya. Oke, lanjut. Nah, setelah itu saya bertanya sebagai kakak rohani di sana, saya bertanya, saya mengambil waktu ke dia, "Hai Adek, kok Adek kayak gini kalau ke gereja? Apa yang Adek rasakan gitu? Apakah Adek punya masalah?" Nah, setelah itu dia cerita panjang sekali. Dan di situ saya baru sadar, saudara, bahwa dia ternyata punya masalah. Jadi itulah mengapa dia datang dan pergi gitu. Dan saya tanya, "Kenapa, Dek? Apa masalahnya?" Pertama, masalahnya dari bapak ibu nggak bolehin dia sekolah, terus karena nggak mencukupkan uang, terus kedua masalah toksik dari teman-temannya. Nah, ini juga anak SMP. Nah, terus sebagai kakak rohani, mungkin teman-teman belum tahu itu apa itu toksik.
Toxic itu ini zaman now nih, istilah zaman now ya. Toxic itu pengaruh buruk yang meracuni. Itu toxic. Oke, lanjut Mbak Orang Putri. yang suka menceritakan hal-hal buruk ke orang lain Hal-hal gitu. buruk ya, toxic ya. Oke, lanjut. Saya menceritakan bahwa, Dek, Tuhan Yesus itu nggak pernah pergi dari kamu. Tuhan itu ada di dekat kamu. Hanya saja kamu tidak mencari Dia. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah. Jika kau mencari Tuhan, Dek, semua masalah itu pasti kita anggap bukan masalah. Itu hanya angin yang akan datang. Gitu. Tapi kalau kamu tidak bertekun mencari Tuhan, bertekun berdoa, melayani Tuhan, ya kamu pasti anggap masalah yang hal-hal sepele itu kamu anggap besar. Kamu anggap itu tidak membuat hatimu baik gitu. Intinya pada waktu itu saudara, saya menuntun dia. Setiap hari saya ajak dia keluar untuk bincang-bincang dan saya juga kasih dia ayat-ayat firman Tuhan. Dan pada waktu itu kami juga ke gereja. Dia berdoa dan dia menangis. Terus setelah itu dia memeluk saya, Kak Putri, terima kasih buat kata-kata kakak selama ini buat saya. Saya baru mengerti bahwa Tuhan itu sayang sama saya. Tuhan itu nggak pernah pergi. Tuhan itu mempunyai rencana yang sangat luar biasa. Dari rencananya Tuhan itu indah daripada apa yang saya rencanakan. Dan Wah, putus ya. Putus. It's gone. Tes 1 2 3. Halo Putri, hilang suaranya. Bukan putus, tapi hilang. Halo. Halo. Jaringannya dia. Ya, gimana ini caranya ya? Dia tidak bisa dengar saya dia pasti ini. Ya, itulah kejadian singkat. Dia mau lanjutkan, tadi ada cerita itu mengenai bagaimana dia menginjilin temannya ya, yang ya sudah ke gereja, terhilang dia. Ya, mudah-mudahan dia bisa balik masuk lagi. Ya, terhilang. Ya banyak sepertinya orang-orang Kristen yang seperti itu ya. Ya ini saya bicara saya juga begitu dulu. Ke gereja sih ke gereja, ya, tapi nggak ngerti. Asal ya seperti tadi yang temannya Putri tadi ya, setor muka. Ya. Akibatnya ya hari Minggu aja kita kenal Tuhan. Senin Sabtu nggak kenal Tuhan. Nah ini maksud dia. Oke, very good. Ya biar dia lanjutkan lagi. Ya, alright. halo. Oke, good. Ya, kedengar. Sorry Pak, Oke. tadi jaringan saya Jaringan, putus. Maaf. I know, I got it. Ya, nah, oke. You back. Ya, kedengaran kah? Boleh. Oke. Nah, setelah itu dia makin mendekatkan diri kepada Tuhan, dia makin berdoa, bertekun berdoa, makin lebih semangat untuk melayani Tuhan, dan itu membuat saya wow. Walaupun ya saya tahu dia orang Kristen, tapi dia itu yang nggak ngerti Tuhan gitu loh, yang benar-benar ya cuma datang ke gereja, yang nggak tahu itu apa itu berdoa. Jadi ketika saya tuntun dia itu luar biasa. Itu bagi saya satu berkat di mana saya bisa menencourage orang atau menunjukkan berkat Tuhan ke orang itu tersebut. Jadi saya senang sekali anak itu bisa berubah, bisa lebih mengenal Tuhan secara pribadi, dan itulah kesaksian yang saya alami. Oke, ada teman-teman yang mau bertanya, buka mikrofonnya, silakan bertanya sama ini narasumber kita. Boleh buka mikrofonnya, silakan bertanya. Pak Bambang, Pak Karel, Pak Sis, Bu Nelly, Mama Ita, Pak Gibson, Pak Kanbaru. Saya mau tanya, Putri gerejanya di Bali di mana, Bu Oke. Putri? Oh,
Ya, Impact Pak di TUK Umar Barat. Oh, Teguh Umar. Iya, iya, iya. Impact Church tadi dia udah bilang kan? Ya, Impact Church kan? Ya. Aslinya, Dulu ini jadi aslinya trip, namanya, Pak, di nama aslinya Ida Ayu Putri ya? Apa Putri siapa gitu enggak? Putri nama lengkap saya Bawanemeni. Erni. Oh, saya pikir Putri Ada asli itu. Putri Ada Ida Ayu Putri. di share di apa saya share kan ada itu nama lengkapnya dia. Oke, oke. Ya. Terima Oke. kasih. Nama lengkap saya Memang dari awal sudah ini ya, pengikut Yesus ya. ya. Sudah Kalau Nias. sudah ikut Nias itu memang ya. hampir 100% tuh. Nias. Iya, iya. Ya, Dari Nias. tapi sekarang supaya ada agama Islam yang mulai masuk ke Indonesia. Wah, Oh, suaranya aslinya mulai Nias. putus-putus. Aslinya Nias. Ini Nias, Pak. Ya. Suaranya putus-putus, Putri. Mungkin dimatiin aja videonya. Suaranya putus-putus saya dengarnya. Gimana teman-teman dengar putus nggak? Putus tuh. Duh. Nggak kuat. Nggak kuat dia punya Ya. jaringan kalau di on kamera. Oke, lanjut. Ya, lanjut. aslinya saya Dari mana? dari Nias. Kok Pulau bisa Nias. sampai ke Bali dalam rangka apa? Tadi kan udah cerita, Kuliah, Pak, sekolah kuliah. kan, sekolah. Disponsorin, ada sponsor Oh, kan sekolah. tadi. Ya. Tadi kan sudah cerita. Kira Dia disponsori cukup oleh lah, orang soalnya yang tidak kalau ngomong, dikenal. kalau bicara terus wajahnya Putri enggak kelihatan, rasanya enggak enak. Saya kira Iya, itu aja cukup deh. iya apa karena jaringannya itu Pak Sis. Iya, iya. Jaringannya kalau dia on itu dia putus-putus ya. Ya, Kurang kuat. signal. Ya, signalnya kurang kuat. Ya, oke. Siapa yang mau bertanya lagi? Oke, Pak Karel mungkin. Ya, silakan Pak Karel. Cukup Pak Andre. Oke, saya tanya sekarang. Ada yang bertanya nggak sebelum saya nanya? Mbak Putri ini. Mbak Putri. Ya. Ya. Halo, Mbak. Kalau selesai dengan selesai kuliah ini kemana jadinya? Masuk dalam penelitian apa ke Nias? Rencana dulu rencana saya pada saat ini kalau saya sudah selesai, saya ingin pulang dulu beberapa bulan. Setelah itu saya balik lagi, Pak, karena saya ingin mengambil IELTS. Saya ingin melanjutkan sekolah saya di luar negeri. Wow. Oh. Ada sponsor kah? Ada sponsor untuk keluar? Enggak. Jadi saya masih nyari sponsor, Pak. Oh, beasiswa. Saya masih bergumul. Ya. Beasiswa ya, saya mungkin kalau tidak ada, ya saya diem. Saya nunggu berkat Tuhan. Ya. Oke. Ya mungkin bisa kembali di Nias untuk pelayanan lebih dekat dengan orang tua mungkin ya. Oke, terima kasih Mbak Putri. Ya, sama-sama. Oke. Saya mau tanya, Mbak Putri ini dari keluarga anak keberapa? Oh, saya mempunyai saudara. Ya, saya mempunyai saudara 5. Saya anak yang terakhir yaitu 6. Oh, anak bungsu kah? Ya. Oke. Anak bungsu, Pak. Anak bungsu. Oke. Anak bungsu itu anak manja ya? Ya. Biasanya anak mama biasanya gitu ya. Anak manja ini. Anak mama. Anak mama ya. Oke. Oke. Ya, lanjut. Saya mau tanya lagi. Mbak Putri, apa yang paling menyedihkan di dalam kehidupan Putri? Apa yang paling menyedihkan menurut Mbak Putri selama paling menyedihkan? Ya, yang paling menyedihkan sih nggak pernah jauh dari Tuhan sih, Pak. Yang paling menyedihkan. Kenapa saya bilang begitu? Karena ketika saya menjauh dari Tuhan, ada aja problem-problem yang di mana itu membuat aku stres. Gitu. Ketika saya nggak baca firman, nggak berdoa, ada aja masalah. Itu yang paling menyedihkan sih, Pak, dalam hidup saya. Karena saya menjauh dari Tuhan. Yang paling menyedihkan waktu
relasi dengan Tuhan jauh. Oke, Ya, sekarang saya tanya, apa yang paling membahagiakan Putri selama hidup ini? Yang paling bahagia, gimana merasa apa yang Putri merasa paling bahagia yang yang paling dialami? bahagia Ya, dalam hidup? ya oke. Yang paling ada dua sih Pak, yang paling bahagia dalam hidupku. Oke. Yang pertama, saya selalu ketika saya mendekatkan diri ke Tuhan, saya selalu menerima berkat. Ketika saya bertekun, saya selalu menerima berkat, gitu. Dan kedua, saya senang sekali jika mendengar orang tua saya sehat. Oke. Gitu. Ya. Selama ini Putri pernah nggak cerita mengenai siapa Yesus itu kepada orang atau saudara yang belum kenal dengan Yesus? Ada nggak selain tadi teman yang di gereja tadi? Sejauh ini kalau bercerita tentang Yesus belum ini sih Pak ya, karena karena saya tidak ada teman yang belum kenal Yesus. Yang misalnya kayak orang-orang beda agama. Karena saya anaknya itu pendiam, Pak. Oke. Saya anaknya di rumah, saya nggak suka keluar, gitu, Pak. Jadi saya nggak banyak relasi. Hanya di gereja aja relasinya. Ya. Gitu, Pak. Oke. Tapi Ya. kalau merangkul jiwa untuk ikut ke gereja, itu saya ada jiwa untuk melayani di situ, Pak. Merangkul jiwa bisa dijelaskan secara spesifik. Apa itu? Ceritakan. Ya, kayak dulu ketika saya ke gereja, saya ada teman cowok di agama Katolik. Nah, ketika dia juga punya teman di gereja yang saya gerejanin sekarang. Jadi mereka saling ngomong-ngomong dan dia nanya-nanya tentang saya. Oke. Terus saya berteman dengan dia, saya ajak dia ke gereja. Gitu. Saya diajak ke gereja kami dan saya bertanya, apa yang kamu rasakan ketika kamu datang ke gerejaku? Bilangnya senang, gerejanya fun, gerejanya bagus, gitu. Dan ada juga satu teman saya orang Hindu, Oke. perempuan, pas Natal dia 2 kali ke gereja saya, yaitu Natal Pemuda dan juga Natal Umum. Nah pada saat itu nggak tahu apa yang ada dalam hati saya tiba-tiba minta dia untuk ke gereja saya. Dan saya minta roh Tuhan, Tuhan semoga dia ikut ke gereja, semoga dia bisa tahu siapa itu Tuhan. Nah, tiba-tiba dia menjawab saya, oh iya saya ikut Putri. Nah, ketika dia datang ke gereja, ada kan biasanya tuh dipanggil siapa yang mau didoakan. Nah, dia datang ke depan untuk didoakan. Puji Tuhan saudara, dia datang dan dia berdoa, dia nangis, dia mengampuni orang yang bersalah juga kepadanya. Gitu. Ya, saya bertanya. Oke. Boleh Pak Andre? Boleh. Boleh Pak Andre? Oh silakan. ya. Putri, saya merasa bersyukur juga mendengarkan apa yang disaringkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Kemudian ada orang pun juga menyediakan kerelaannya dengan adik kasih untuk apa yang dibutuhkan atau yang didoakan. Nah, pertanyaan saya kan sekarang Putri mau lulus. Ada 2 pertanyaan, mungkin bisa dijawab sekaligus. Yang pertama, apa yang ketika nanti lulus, ya katakanlah Putri kan berdoa untuk bisa kuliah. Nah, sekarang sudah kuliah, lulus, apa yang akan dilakukan ketika Putri sudah lulus kepada orang yang memberikan beasiswa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Tuhan kan sudah mengabulkan. Apa kira-kira yang Tuhan, apa yang Putri akan berikan
persembahkan kepada Tuhan ucapan syukur itu. Itu aja. Baik, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi, apa sih yang akan saya lakukan atau perbuat untuk nanti bagi orang Matikan aja kameranya. Matiin aja kameranya. Ya, suaranya putus-putus. berberkat Apa baginya. apa Iya. Putri bisa cari lokasi yang dekat dengan Itu modem aja, wifi? kameranya ditutup aja kameranya. Iya, Sambil cari, ya sambil sambil cari cari. lokasi mungkin lebih mendekat dengan modem. Dia pakai wifi dia. Nggak apa-apa. Sudah lihat kok. Iya, pakai wifi. Nah, mendekat dengan Saya modemnya. belum. Kedengeran, Pak? Kedengeran, lanjut. Pak? Ya, oke, bagus. Good. Go ahead. Oke, go ahead. Pertanyaannya bagus, Pak. Apa yang akan saya perbuat untuk orang-orang yang sudah rela berkorban untuk mengkuliahkan Ya. ini? Sebelum dilanjutkan, dulu waktu ada komitmen nggak dengan yang memberi donatur, apa namanya, Maksudnya ada beasiswa? perjanjian nggak? Ada perjanjian apa gitu Ya, ada maksudnya? perjanjian itu. Terus kedua, Perjanjian apa-apa? ya? Tidak ada Ya. perjanjian Sudah. apa-apa. Maksudnya Oh, ya. ada perjanjian, oke, kamu saya sekolahin asal kamu ini. Seperti itu nggak? Ada seperti itu nggak? Oh, tidak Itu ada, maksud. Pak. Hah? Tidak ada. Oh, tidak ada, Pak Bambang. Tidak ada. Oke, lanjut. Oh, ya. Lanjut kalau gitu. Ya. Ya. Nah, orang yang sponsori saya ini, mereka selalu berkata, Putri, saya tidak meminta apa-apa dari kamu. Very good. Saya hanya meminta kamu lulus dengan baik, kamu menjadi anak Tuhan, takut akan Tuhan. Kakak tidak meminta kok, kamu nanti kalau lulus kamu kerja di perusahaanku ya, di sini enggak. Kakak hanya minta kamu bisa lulus dengan baik dan benar, kamu pintar. Kakak hanya ingin membentuk kamu, membentuk karaktermu, membentuk imanmu, membentuk kesetiaanmu gitu. Jadi apa sih yang saya perbuat nanti ketika saya sudah lulus? Ketika saya sudah lulus, banyak Bapak Ibu banyak yang sudah mereka luluskan, ya. Dan ketika saya mendengarkan kesaksian mereka tidak ada yang mengganti hasil keringat mereka. Tetapi apa yang mereka lakukan, saudara, mereka misalnya ketika mereka tidak punya uang, disitulah anak-anak didik mereka itu membantu. Dan ketika mereka membantu, mereka tidak meminta uang itu kembali, saudara. Mereka membantu karena mereka tahu bahwa kami bisa lulus kuliah itu karena kakak. Nah, itu yang akan saya lakukan, saudara. Ketika saya lulus nanti, saya tidak akan pernah lupa dengan apa kebaikan mereka. Ya, saya akan memberkati anak-anaknya. Kalau bukan orang tuanya, saya akan memberkati anak-anaknya. Begitu, saudara. Terus untuk Dan uang? pertanyaan kedua tadi kalau nggak salah apa yang saya lakukan nanti kalau apa tadi pertanyaan kedua, Pak? Saya lupa. Setelah lulus. Setelah lulus apa yang Oh. bisa kira-kira ada rencana untuk ucapan syukur pada Tuhan itu apa bentuk yang akan dilakukan? Nah, Sama Tuhan, sebenarnya ya, saya ada rencana buat setelah saya lulus saya ingin balik dulu ke Nias dan saya ingin melayani di gereja. Kebetulan saudara saya yang nomor 1, abang saya sulung, dia itu pendeta dan saya akan melayani sepenuhnya di dalam gereja itu. Ya, kebetulan saya bisa ada talenta untuk main drum dan juga main keyboard. Saya akan memberikan talenta saya itu. Mantap ya. Ya. Main keyboard sama drum ya. Dan kebetulan iya, Pak. Ya, walaupun sedih-sedih saya bisa, Pak. Oke. Ya, saya akan melayani di sana dan jika Tuhan mengizinkan saya untuk melanjutkan S2, saya akan meminta hikmat lagi sama Tuhan. Itu sih, Pak. Dan saya juga ingin hasil kerja saya ingin mempersembahkan kepada Tuhan karena saya tahu
hasil yang saya dapat itu bukan datang dari karena kekuatan saya, karena saya hebat, bukan. Tapi karena Tuhan, berkat Iya. Tuhan, karena anugerah Amin. Tuhan dalam kehidupan saya. Amin. Ya, Iya. gitu sih Pak. Jadi ya jadi Itu masih rencana, ya. tapi ya kan kita tahu bahwa rencana Tuhan lebih indah dari rencana kita. Amin. Ya, Tapi kita ya. rencanakan aja, kita taruh di tangan Tuhan. Haleluya. Haleluya, Ya, mantap. saya lanjutkan dikit. Jadi tadi Ya, boleh Pak, kepingin silakan. untuk melakukan sesuatu pada Tuhan kan. Nah, sekarang belum jelas saya tujuan kamu sekolah sampai ke luar negeri itu apa? Yang dicari apa? Bagus. Sebenarnya kalau di ya, kalau secara manusia sih Pak ya, Kalau mencari ngambil S2, kepintaran. kenapa harus ke Australia, ke luar negeri? Kan di sini kan banyak Iya. sekolah-sekolah yang memiliki iya. kualitas. Dia cari Yang cowok, Karena- Pak. di luar Mungkin cari negeri kan cowok, banyak. Pak. Cari cowok. Saya Tapi tidak- saran ada saya main di situ, begini Pak. loh. Iya, dari Iya. awal kan Putri sudah banyak ditolong oleh Tuhan lewat siapapun, disediakan oleh Eh, Ya. Tuhan kepada ya. Putri. Kenapa Putri tidak melayani Tuhan sambil bekerja atau bagaimana lah gitu? Untuk Iya. kemuliaan Tuhan. Kan bisa saja banyak hal yang kamu lakukan untuk kemuliaan Allah. Ya, loh, jadi hamba Tuhan itu ini loh, kalau diberkati luar biasa. Ya, Iya, ya. luar biasa, Pak. Kenapa? Kenapa kok nggak mau? Bukan nggak mau sih Pak ya, tapi gimana? Ya wis, ya, sudah saya tahu. Ya, Saya- terima kasih atas jawabannya. Terima kasih, Oh, Tuhan ya wes. memberkati. Biar amin. Sudah tahu. Ya. Baiklah. Ya, saya berdoa kepada Putri, buat Putri. Kiranya Amin. terus Tuhan menyertaimu, memberkatimu ya. Terus jangan Amin. lupa terus ya, seperti yang kamu saksikan itu ya, jangan ngomong tok ya. Jadi lakukanlah sesuai dengan apa yang kamu katakan. Putri, saya mau tanya Putri. Ini Pak Sisnya. Oke. Putri tadi bilang katanya bahwa selama awal mulanya kuliah atau sekolah itu dibantu Sponsori, oleh ya. siapa Sponsor. tadi? Kakak. Bukan orang lain, Sponsor orang nggak siapa? kenal dia. Namanya Nggak kenal siapa? dia. Orang nggak kenal, Nggak kenal dia. Pak. Orang nggak kenal. Nah, panggilannya kakak gitu. Nggak tahu itu. Oh, tapi dibiayain gitu ya? Iya, Oh, dibiayain. Oke lah. Kalau tadi jadi saya jawab dulu ya. Tadi kalau Putri tadi mengatakan bahwa saya bisa lulus karena dia, sebenarnya jangan mengatakan itu ya. Sebenarnya Putri bisa lulus, bisa menyelesaikan kuliah atau terus bisa menjalankan itu kan karena kebesaran Tuhan ya. Jadi bukan karena Tuhan hanya Ya. menggunakan orang-orang itu untuk bisa sampai ke Putri. Amin. Saya pikir gitu ya. Jadi kesemuanya itu hanya kebesaran dan kemuliaan Tuhan yang Tuhan sudah berikan buat hidup. Amin. Jadi ada rasa syukur yang harusnya dianukan kepada itu. Kalau sekarang Putri bilang kata mau melayan, nanti saya akan berjanji komitmen saya jadi pemain keyboard di suatu gereja gini. Yeah. Tapi Putri sendiri pikirannya mau ke luar negeri. Ini yang benar yang mana gitu. Kalau nggak bisa nanti keyboardnya kasih ke Pak Andre aja biar bisa main dia. Ya. Sayang nanti keyboard sama drummernya nggak dipakai. Jadi Iya. fokuskan saja. Kalau ini memang karena Tuhan. Cari di dalam negeri Tuhan, aja, Pak. Pak, Ya, ini cari karena cowok kebesaran itu, Tuhan. cari cowok bule itu. Dan ini rencana Tuhan. Putri serahkan saja ke Tuhan ya. Yang terbaik Tuhan, saya serahkan pada Tuhan. Kalau saya sudah bisa sampai sini, bisa begini. Saya kira itu rencana Tuhan yang terbaik. Kalau Putri pingin cita-cita saya mau ke luar negeri, ya tujuannya apa? Kalau Tuhan tidak berkehendak, mungkin Putri ambil S2 di Batu sini banyak, Malang, di Batu ya, Malang, di Malang sini kan tuh, banyak banyak. S2. Saya jauh-jauh gitu loh. Jadi tapi saya tidak mengatakan bahwa itu kan cita-cita ya. Semua cita-cita kita serahkan sama Tuhan. Yang terbaik buat Tuhan dan rencana Tuhan yang terbaik kan saya kira nanti dianukan Putri. Siapa tahu nanti belum selesai di Dwi Jendro atau dipanggil harus sekolah di luar negeri. Kita enggak tahu, Tuhan itu kan begitu dahsyatnya dia kalau kita boleh bersaksi. Selama kita terus bersandar kepada Tuhan. Amin, Putri. Amin.
Kasih Ya, Pak, udah ingetin jadi saya. artinya gini Putri, sambil sekolah sambil melayani gitu loh. Artinya begitu. Jadi jangan tinggalkan Pak. pelayanan karena kamu nasar loh itu. Nasar harus dibayar. Kalau enggak terus dituntut nanti sama Tuhan ya. Selamat Putri, Tuhan memberkati. Amin. Sebenarnya saya di sini gereja di Impe saya melayani Pak. Saya sebagai MC, saya sebagai guru sekolah minggu, saya melayani di sana Pak. Jadi saya nggak mau Oke. berhenti pelayanan saya karena apa? Sudah dari SD saya melayani di gereja. Jadi Puji rasanya sudah Tuhan. senang. Puji Jadi Tuhan. Amin. gitu. Kalau Oke. berhenti saja sehari rasanya Haleluya. aku melayani gitu. Terbebani rasanya Pak kalau nggak melayani gitu. Betul. Very betul. good. Oke, ada ibu-ibu yang Iya. mau bertanya ini apa? Bapak-bapak yang bertanya. Pak. Oke. Boleh tanya. Siapa yang mau bertanya? Bergabung. Oh, Bu Sri Bisa masuk Utami Pak suara Pati. saya. Oh, bagus. Baru, Monggo. Pak, saya baru masuk. Tapi sedikit kalau buat saya ya pelayanan itu memang nafas hidup ya Pak. Haruslah. Jadi kalau kita orang yang sudah dipilih dengan cara Tuhan yang luar biasa, memang ada satu kerinduan atau kebutuhan untuk melayani. Buat saya begitu. Jadi kalau Ya, kita itu pertanyaannya tidak jadi Bu berkat, Sri, apa pertanyaannya aja, artinya? pertanyaan aja. Pertanyaan apa ke Putri karena waktunya ini terbatas. Pertanyaan saja. Apa yang mau tanya? Iya, aku nggak bisa tanya karena saya baru masuk ya Pak tadi. Oh, oke. Baru masuk ya. Oke. Nanti Ini kalau Bu Sri mau baru berkesaksian masuk. nanti hari Jadi, Selasa. Selasa kan tanggal 30 kan? iya, Oke. Jadi iya, nggak ini apa-apa. Ini saya tadi aku terlambat ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, lainnya terlambat ibu-ibu. sekali, nggih. Oke, nggak apa-apa. Ibu-ibu lainnya yang mau bertanya, monggo. Silakan. Ada yang bertanya, siapa? Bu Nelly, Bu Eva, Mama Ita, Pak Gibson. Iya. Oke. Siapa yang bertanya ini? Iya. Siapa nih? Gibson. Oh, Pak Gibson. Oke, good. Oke. Iya. Oh, suaranya kemerosok ya? Ada Iya, kemerosok itu kabelnya itu. Kabelnya kelihatannya bergulung-gulung itu. Nggak bisa. Halo, sudah? Kabelnya bergulung-gulung tuh. Kresek-kresek. Oh iya. Kabel dari Iya. mikrofon. Saya nggak pakai kabel loh. Kok Nggak pakai krosok-krosok kabel ya? sih. Kok krosok-krosok? Oke, lanjut. Sudah? Ya, oke, coba lanjut. Masih krosok-krosok ya? Oke lah. Jalan. Ya, sekarang bagus, Pak. Bagus. Lanjut. Bagus. Sudah? Krosok ya? Kok krosok? Sudah. Ya, oke, lanjut aja, nggak apa-apa. Oh iya. Hanya support dari saya, walaupun pertanyaan saya yakin yang mendukung Putri kuliah adalah pasti orang yang anak Tuhan, yang mengenal Yesus. Jadi support dari kami, sekalipun kami ini nggak bisa bantu apa-apa, atau hanya cuma omongan doang kami ini sebenarnya, menasehati, kasih masukan, support kami tetaplah melayani Tuhan, itu aja. Sekalipun kami hanya berkata-kata, tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, Tuhan memberkatimu selalu, Putri. Amin. Oke, terima kasih Pak Gibson. Oke, ibu-ibu ada yang mau bertanya? Mama Ita, Bu Eva, si Tepu, Bu Nelly sudah keluar kah? Ada Bu Nelly. Ayo, Bu Nelly, ada yang mau bertanya kan? Ayo, buka mikrofonnya. Tak ada kah? Enggak. Gokon doho jo. Ya, oke. Oke, ada yang lagi? Mama Ita mau tanya? Boleh tak buka mikrofonnya? Tanya ini. Ini Putri dari Nias. Putri Nias. Boleh? Mau bertanya? Mama Ita? Tanya apa ya? Apa saja?
Kedengaran suara saya? Bagus. Very good. Kedengaran? Kedengaran. Ya, saya mau nanya begini, Putri, saya sangat salut ya. Kamu berani, kamu punya percaya diri yang sangat kuat sekali sehingga kamu bisa meninggalkan kampung halamanmu untuk kuliah, dan kuliah itu juga Tuhan yang memberkati kamu untuk hidup kamu ke depan lah gitu ya. Semoga apa yang kamu cita-citakan terjadi dan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan apa yang kamu terima berkat itu kamu juga nanti kalau kamu udah berhasil, kamu memberkati anak-anak Tuhan yang hidupnya sama seperti kamu, yang Amin. membutuhkan ya, orang-orang yang kesulitan karena ekonomi dan sebagainya. Kamu harus jadi kepanjangan tangan Tuhan Amin. melalui hidup kamu. Itu aja dari saya. Ya, Yes. puji Tuhan. Ya, terima kasih Pak Andre. Oke, Silakan very good. lanjutkan. Terima kasih, Mama Ita. Amin. Bu Nelly Bu, kelihatannya mau bertanya nih. Silakan. Mau ngomong apa nih? Mau buka tadi? Apa cerita? Buka mikrofonnya, Bu Nelly. Oke. Sudah terbuka. Apa yang mau ditanyakan, Bu Nelly? Ya, silakan. Saya nggak mau bertanya, Oh, saya saya kira. hanya memberikan dukungan aja. Oke. Saya pikir mau bertanya. Supaya Putri, enggak. Iya, Supaya Putri ya, Pak Andre. seperti kata Ibu tadi, ya tetap teguh dalam beriman kepada Tuhan, karena itu suatu karunia yang sangat luar biasa didapatkan Putri. Ada orang yang mau membiayai, syukurilah itu dengan Amin. belajar yang baik, dan ya tetap bertekun dalam Tuhan, itu aja. kasih Bu. Mantap. Oke, Udah ada 1 lagi? jam nih Pak Andre. Oke, terakhir ya. Masuk firman. Oke, nggak apa-apa. Saya terakhir aja ya. Ini Putri kan dari tadi dia bicara dari orang yang tidak berada ya. Tidak cukup lah maksudnya ya. Jadi gini, poinnya saya pendek saja lah. Sering kita berpikir ya, banyak orang yang kerja nggak jujur ya. Orang nggak kerja jujur. Dia kaya loh. Seolah-olah diberkati Tuhan loh. Jahat sama orang, merampas hak orang lain. Pelit. Tapi kok makin kaya. Kita yang hidup benar. Kok susah ya? Pernah nggak Putri atau teman-teman berpikir seperti itu? Saya kasih tahu firman Tuhan ya. Firman Tuhan itu berkata, Amsal 24 ayat 19. Jangan menjadi marah. Ya. Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang fasik. Ya. Kita semua ya, Anda mungkin lihat banyak orang kaya, tapi kita kan nggak pernah tahu gimana kisah hidupnya. Karena firman Tuhan berkata juga dalam hidupnya dikatakan apa tadi? Dia penuh kekhawatiran, harta yang berlimpah-limpah, kemewahan yang berlimpah-limpah. Saya sering melihat orang yang kayanya bukan main. Hartanya habis dalam hitungan hari. Nah, Lukas 12 ayat 15 berkata apa? Katanya kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu. Itu orang bisa penuh kekhawatiran. Dia ditimpa kesusahan yang amat dahsyat. Saya sering melihat tuh orang yang begitu loh. Orang yang kaya raya hidup dalam kekhawatiran loh. Dan ternyata ditimpa masalah besar luar biasa. Karena mereka merasa sakit. Tapi tiap kali mereka berobat, dokter bahkan nggak pernah menemukan penyakitnya itu. Nggak ada Pak, nggak ada apa-apa. Mereka bilang, saya selalu mau pingsan Pak dokter. Ini saya alami, bukan kata orang. Dia bilang, saya merasa dada saya sakit. Sesak napas.
Karena apa? Stres berat. Padahal dia orang kaya loh. Orang yang hidup bermewah-mewah dengan mengorbankan orang lain, saya dengar baik-baik, nggak akan bahagia. Orang yang hidup dalam kaya mengambil hak orang miskin, ya. Dengar baik-baik, tidak selalu harta kekayaan itu tanda berkat Tuhan. Dengar baik-baik. Perhatikan saya ke depan. Karena kalau Anda minta sama setan pun, ya, orang banyak ke Gunung Kawi. Gunung Kawi bisa kasih kekayaan nggak? Setan bisa kasih kekayaan nggak? Setan bisa kasih kesembuhan nggak? Bisa, sangat bisa. Tapi berkat dari Tuhan adalah karunia menikmati hidup. Meskipun kita nggak ada uang banyak. Kita nggak punya simpanan uang banyak. Tapi Tuhan memberkati kita dengan damai sejahtera. Itu jauh lebih penting. Tidur kita nyenyak. Orang kaya tidur di ranjang yang kasurnya, sistemnya, orang bilang king coil. Wah, king coil lah. Super empuk lah. Belum tentu dia bisa tidur nyenyak loh. Orang kaya mungkin bisa menikah dengan wanita secantik model, ya. Oh, super model lah. Tapi belum tentu dia lebih baik daripada istri kita loh. Yang mungkin sederhana. Saya kasih tahu. Kekayaan bukan satu-satunya ukuran berkat Tuhan. Ya, kita punya pasangan yang baik, yang setia sama kita sampai tua, punya anak-anak yang baik, yang sayang sama kita, yang nurut sama kita. Itu semua adalah berkat Tuhan. Tuhan kasih kita kesehatan sampai kita ada di virtual Zoom ini. Ya. Itu adalah anugerah luar biasa loh. Jadi pesan saya terakhir, Putri, walaupun Putri hanya bisa sekolah dengan disponsori, bersyukurlah kepada Tuhan. Karena Putri atau saya atau kita semua masih diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Makasih. Itu aja yang pesan dari saya. Closing statement. Oke, silakan Pak Karel, monggo. Oke, terima kasih Pak Andre yang bersama kami semua, saudaraku. Terima kasih untuk kesabaran kita semua sampai saat ini. Dan saya akan masuk dalam